Assalamualaikum Bu Nisa. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Bu Nisa di pagi hari. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi karena saya ada tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya bermaksud untuk mengadakan wawancara ke Bu Nisa tentang kepemimpinan. Apakah Bu Nisa berkenan? Iya, dengan senang hati saya mencoba. Baik, di sini saya nanti akan memberikan Bu Nisa 8 pertanyaan tentang kepemimpinan. Berkenan Bu Nisa nanti untuk menjawab apa yang saya berikan. Baik, pertanyaan yang pertama Bu Nisa, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau pengertiannya dilema etika itu berarti ya Bu ya, hal-hal yang sama-sama benar tapi harus diputuskan dengan pertimbangan mana risiko terbesarnya. Betul, gitu, ya. Ini berarti menjurus ke pengalaman saya ya. Betul. Pengalaman saya untuk mengambil keputusan dengan dilema yang ada terkait kepemimpinan saya. Gitu. Baik, ini berarti saya cerita ya. Iya. Baik, ini kalau yang terjadi di sini ini kondisinya itu antara komplain orang tua ya Bu ya, komplain orang tua terkait dengan layanan guru gitu di sekolah, terutama pengawasan anak gitu. Dilemanya itu ketika orang tua komplain kemudian menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketidakpuasan, dan saya di sini sebagai pemimpin ya dalam hal ini menerima apa yang mereka keluhkan, tapi juga dalam hal lain, sisi lain harus melakukan perbaikan yang dimana guru yang ada itu tetap menjadi bagian dari saya, terus kemudian harus diambil bagaimana supaya dapat tengah-tengah orang tua juga komplainnya diterima, guru dalam hal ini sebagai pemberi layanan juga dikonfirmasi apakah benar seperti ini, apakah bentuknya ini kelalaian atau memang murni adanya kecelakaan gitu, sehingga nanti respon kedua belah pihak ini benar-benar sama-sama yang orang tua merasa keluhannya didengar, guru juga pembelaannya juga diterima rasional gitu. Dalam rangka saya sebagai pemimpin mencari garis tengah nih, keduanya biar dapat tengah-tengah dalam rangka perbaikan sistem. Seperti apa langkahnya, guru tidak tersinggung, orang tua juga ibaratnya tetap mempercayakan anaknya gitu, meskipun ada hal yang kurang nyaman tapi kedepannya tetap jalan. Seperti contoh tuh yang kemarin di kelas kami, jadi orang tua murid itu merasa kurang nyaman dengan komunikasi gurunya, minta, Bu aku pindah aja, Bu aku pindah saja, saya nggak nyaman sama guru ini. Kalau mau ngeresponnya itu kalau orang lain responnya cepat, kalau giliran saya ditanya mesti nggak jawab sampai lama gitu. Udah saya pindah kelas aja, Bu pindah kelas aja gitu. Saya nggak temukan, saya konfirmasi gurunya, saya panggil, Bu bener nggak kondisinya gimana? Ya Allah Bu, itu tuh di WA grup tuh Bu, saya tuh ya delala pas ada keseripahan ibu saya, tante saya ada ini gitu. Lah bu guru yang satunya, harusnya kan satu kelas ada 2 guru, lah bu guru yang satunya kenapa nggak ngerespon gitu. Ya kebetulan saya juga pas repot Bu gitu. Jadi kondisi hal tersebut menjadi tindak lanjut, berarti besok lagi kalau ada hal semacam itu rakyat tanggung jawabannya, nggih mah kami koordinasikan dulu, terima kasih atas masukannya gitu kan, ya paling enggak orang tua merasa didengar gitu. Nggih, terus udah gini, berarti besok bagaimana caranya home visit supaya keluhannya dia itu didengar. Dalam mungkin kalau di grup kan sungkan, jadi dengan ketemu terus cari waktu, karena kan sibuk ya, orang sibuk pulang ke rumah juga sampai malam, capek ketemu anak begitu. Ketika hal-hal yang sifatnya sebetulnya kita bilang kecil, tapi ketika kondisi capek itu kan menjadi hal yang sensitif, menjadi tersulut dan lain sebagainya. Ya akhirnya ditindaklanjuti, terus kemudian mencari waktu karena mamahnya sibuk, yang antar tiap hari UT-nya, jadinya ketemu tapi mencari salonnya mamahnya gitu. Baik, mungkin dari pertanyaan saya bisa saya ambil kesimpulan itu untuk tanggapan Bu Nisa. Jadi selama ini tuh mungkin Bu Nisa akan mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Kemudian setelah itu menganalisis dari antara pihak orang tua dan juga pihak dari guru. Setelah itu baru Bu Nisa memberikan keputusan. Seperti itu ya Bu. Baik. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Nisa ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama baik. Iya. Wah ini memang susah ya Bu ya. Pastinya kalau 2
dua-duanya baik, saya akan mempertimbangkan risiko mana yang prosentasenya besar. Katakanlah keputusan A bagus, tapi resikonya ini kok cenderung besar gitu ya dibanding yang B, yang resikonya katakanlah dampaknya itu nggak terlalu besar, tapi resikonya sedikit gitu katakanlah. Kadang di satu sisi saya tuh berani mengambil resiko, nggak apa-apa, ambil yang A, resikonya besar, tapi kita harus punya plan yang antisipatif, sifatnya itu manajemen resiko, antisipatif plan A, kalau terjadi begini seperti ini antisipasinya, plan B kalau terjadi begini antisipasinya ini, plan C kalau begini yang terjadi antisipasinya ini. Jadi itu yang biasa saya lakukan kalau koordinasi dengan guru. Pagi hari itu kan kami selalu memulai kegiatan itu, sebelum mulai itu bu guru apel di depan. Di depan itu pasti RHN, pagi checking siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir, kalau belum hadir berarti harus gimana, kelasnya diisi siapa. Setelah itu singkat lah, karena di depan hormat bendera nyanyi Indonesia Raya itu kan sekitar 5-10 menit. Nah itu checking, kalau memang hari itu ada hal yang urgent yang sifatnya seperti itu, saya sudah sampaikan plan A seperti ini, plan B seperti ini, plan C seperti ini. Kita nanti akan bergerak sesuai dengan kondisi situasional yang ada. Jadi nanti kalau dengan harus paham kalau hari ini nanti katakanlah kondisinya berubah gitu ya, berarti dengan harus adaptif. Saya ambil plan B, dengan harus bisa ngikuti gitu. Jadi guru di sini sudah terbiasa dengan kondisional yang sifatnya plan A, plan B, plan C itu seperti itu sudah bisa mengikuti. Tapi ya itu tadi, kalau memang segala sesuatunya berhasil ya syukur, tapi kalau pas meleset gitu ya saya yang ambil resiko. Paling tidak resiko itu ya udah berarti nanti besok lagi ya saya gitunya. Besok lagi kita antisipasinya lebih rapi lagi, ditambal yang ini gitu. Jadi kadang tuh kondisinya ya begitu meleset gitu ya, kadang pasti namanya manusia sudah pasti ya baik. Jadi saya ambil yang resikonya kadang resikonya sedikit, kadang juga yang resikonya besar tapi impactnya besar juga. Saya pernah ambil kayak gitu. Ya baik, luar biasa ya Bu ya. Baik, saya akan mengulang kembali untuk tanggapannya Bu Nisa ini. Yang pertama mungkin mengambil resiko dengan presentasi prioritas ya Bu ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin dibuat plan A, B dan seterusnya. Kemudian Bu Nisa juga berani mengambil resiko. Kemudian Bu Nisa juga sudah siapa saja yang terlibat itu sudah dikondisikan secara musyawarah dengan Dewan Guru dan pihak terkait, seperti itu ya Bu Nisa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bu Nisa. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur dalam mengambil tindakan ya. Kalau tindakan keputusan ya, pengambilan keputusan yang sifatnya urgent segera gitu, biasanya saya minta pertimbangan paling tidak. Kalau saya di sini selaku kepala sekolah itu ada Bu Uli sebagai wakil kepala sekolah. Artinya kalau kami berdua rebukan, udah nih aman ya, sudah aman, bismillah kita ke teman-teman ke guru yang lain. Tapi kalau sifatnya pengambilan keputusan ini kok kita masih gampang nih ya, maka saya itu naik ke direktur saya. Jadi Bu, kondisinya kayak gini, ada masalah di sini, jadi ada kendala kayak gini, sebaiknya gimana gitu. Jadi saya yang sowan ke direktur pendidikan. Jadi beliau kami suni saran, kadang saya sama Bu Uli, kadang saya sendiri, kadang Bu Uli juga sendiri kalau siapa yang selalu begitu. Terus kemudian nanti beliau ngasih arahan apa, baru kita nanti rembukan lagi di struktural. Jadi tetap struktural dulu yang godok. Meskipun nanti tetap disosialisasikan ke guru, di guru pun kadang guru-guru kan ngasih masukan. Di sini guru-gurunya memang aktif Bu, apa-apa yang sifatnya menjadi keluhan mereka itu mereka secara vokal gitu ya, cerita itu menyampaikan. Jadi di sini tuh hal yang sifatnya kebijakan begini, responnya begini itu sudah biasa. Tapi meskipun begitu ya tetap kami tetap jalan gitu. Bu guru itu mengalami kesulitan apa-apa itu mereka tetap bisa cari solusi yang oh ya begini, oh ya begitu, oh ya sudah, oh ya kondisinya begini udah kita turunkan standarnya. Perlunya begitu ya sudah, kita ngalai apa yang perlu dikuatkan di mana gitu. Jadi pertama ya kami pastinya ke struktural. Kalau struktural masih belum yakin begitu dengan pengambilan keputusan, kami minta arahan dari direktur. Kalau sudah yakin nanti kami tetap dengan guru-guru, rapat dewan guru begitu toh. Terus kalau memang sudah deal begitu, baru nanti kita lakukan eksekusi ke orang tua, ke anak, bentuknya kegiatan apa begitu. Oke, baik. Saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa ada dua sifatnya urgent dan
sifatnya gamang tadi ya Bu ya. Kalau urgent bisa minta pertimbangan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah seperti itu, ada juga dengan guru-guru yang terkait seperti itu ya Bu Nisa. Kemudian untuk sifatnya gamang Bu Nisa langsung ke direktur maksimal langsung ya Bu untuk menyampaikan maksud dan tujuan seperti itu, baru adanya eksekusi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Nisa, banyak ya Bu. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Efektif yang sifatnya efektif. Oh, Aduh, kalau efektif itu selama ini pastinya keberanian ya Bu, keberanian ngambil resiko itu, terus kemudian musyawarah bareng-bareng dengan guru, meskipun kita punya idealisme. Memang saya orangnya kan idealismenya tinggi, ini begini itu begitu, tapi kondisi di lapangan kan guru itu yang ngadepi anak-anak, ngadepi orang tua, ngadepi kelas, gimana baratnya tantangannya dengan anak-anak zaman sekarang itu kan guru yang ngadepi. Jadi meskipun saya punya idealisme kayak begitu, tapi idealisme saya itu tuh tetap saya yang memberikan ide pemikiran, terus kemudian guru yang selaku pelaksana di lapangan itu memberikan ibaratnya Bu, ini tuh kalau dilakukan begini pertimbangan Bu, yang ngasih pertimbangan, lakukan begini itu tuh ditambah gini Bu atau dikurangi begini Bu. Jadi itu jadi klop begitu antara idealisme dengan kondisi di lapangan yang dimana guru-guru itu ngadepi langsung kenyataan. Terus kadang juga hal yang efektif lagi sifatnya itu berdasarkan masalah sih Bu, saya bilang. Kalau masalah itu kita kan datang komplain itu kan sering ya Bu, ini komplain begini, ini komplain begitu, ini katakanlah ya dari orang tua, ya dari atasan kami gitu. Dengan adanya komplain itu kalau sebagian orang kan rasa aduh untuk komplain itu, tapi saya senang karena apa? Dengan adanya komplain itu kita jadi tergerak. Oh ya, nggak apa-apa Bu, terima kasih sudah diingatkan. Jadi di satu sisi kita menanggapi komplain itu sebagai sesuatu kekuatan yang positif. Jadi kita membangun, oh iya Bu, nanti akan kami perbaiki begini. Jadi kalau adanya komplain dari direktur, wes langsung bergerak semua, dan satpam dan semua wes rajin semua. Ada komplain dari orang tua, wes langsung semua bebenah semua. Gitu. Jadi ya saya nggak berharap ada banyak komplain, tapi selama ini efektif kalau ada komplain datang terus kami respon, karena ya itu tadi, gimana ini sudah kami perbaiki, tindak lanjutnya seperti ini gitu. Jadi trust dari orang tua tuh, oh yo berarti masukanku yo di rumah oke, katakanlah seandainya pun masukan itu belum bisa terrealisasi nih, kami pertimbangkan ya mah ya pastinya sisi yang berarti kelemahan ini nanti akan kami minimalisir meskipun belum bisa kami wujudkan 100%. Oke, baik. Intinya itu musyawarah ya Bu Nisa ya, bersama pihak yang terkait secara kekeluargaan seperti itu, idealisme, ide pemikiran juga Bu Nisa juga mendengarkan masukan dari guru-guru seperti itu, kemudian berdasar dengan semuanya itu Bu Nisa selalu merespon dengan baik apapun masukan yang Bu Nisa terima seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Nisa, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya. Banyak ya. Saat ngambil keputusan itu kadang kita terbentur ke pekewuh ya Bu ya. Rasa kadang orang Jawa itu kan masih ada rasa pekewuh. Terutama kalau hal yang sifatnya itu menyangkut hajat hidup orang begitu tuh, katakanlah ini mau tak kasih SK, ini mungkin nanti ada impactnya nih, katakanlah dia nanti ada apa gitu dan lain sebagainya. Tapi dia tak kayak SK, mungkin dulu gitu, katakanlah begitu. Jadi memang ya sudah, memang harus dilakukan ya sudah. Tapi dalam hati itu tuh, dalam hati nurani itu tuh nanti malamnya nggak bisa tidur. Jadi terus teringat ini bener nggak ya yang tak ambil ya keputusanku ya, terus udah tak sholat fisik ini memang bener ya wis nanggung. Tapi secara saya sebagai prosedural, insya Allah saya nggak nyalain, saya nggak dolimi, saya yakin begitu. Cuman ya untuk meyakinkan diri ya itu tadi tantangannya ketika ngambil keputusan yang sifatnya itu tadi menginginkan hajat hidup orang tuh jenis di sini tuh hati nuraninya tuh masih itu ya ini enggak ya, semoga nggak salah ya Allah. Terus saat ketemu sama orangnya itu tuh ya, apalagi nek senior lebih senior, usianya lebih tua dari saya, itu guru-guru yang udah gitu tuh ya, itu aduh. Tapi saya tetap menang, saya kepala sekolah, bagaimanapun saya tetap harus menjalankan prosedur ini. Jadi tetap ya sudah, bismillah tak panggil gitu ya, udah saya panggil, saya dudukan, saya ini ngopo, gini. Jadi karena memang prosedurnya begitu, tetap ya Bu ya, ini saya kasih SP, semoga ini jadi kebaikan dirimu lebih baik lagi. Bukan karena saya nggak suka sama dirimu, tapi yo memang kenyataannya dirimu kayak gitu. Ini kalau misalkan mau dirimu terima yo,
saya ya terima kasih, tapi kalau misalkan dia nggak terima ya monggo, mau apa yang mau disampaikan gitu. Iya. Jadi kadang ya itu tadi berarti nurani yang itu Iya. benar apa enggak ya, terus apa namanya, saya mulai lagi tentang prosedur yang ada di sini supaya saya nggak kesalahan, berarti memang sudah kelewatan katakanlah gitu sekali, 2 kali, 3 kali memang masih kayak gitu ya sudah harus diambil keputusan. Selama keputusannya itu tidak merugikan semua pihak ya Bu, jadi bisa meminimalkan resiko dari keputusan yang diambil seperti itu ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Jadi pertanyaan ada 3 ya Bu tadi ya. Kalau jadwal sebetulnya saya yang sifatnya urgent, ibaratnya mendadak gitu ya, datang cukup ada orang tua komplain atau cukup ada kondisi tertentu, ya sudah, kalau memang harus eksekusi sekarang ya sudah dilakukan. Saya langsung turun ke lapangan gitu kalau untuk yang sifatnya urgent. Tapi kalau yang sifatnya daily itu biasanya kami itu kan kumpul pagi itu mesti ya, pagi itu mesti daily ada masalah apa. Nah enggak ya berarti tiap itu tadi Jumat itu kan kami kumpul, ada masalah apa di kelas begitu, yang sifatnya urgent mana yang paling prioritas itu yang akan kita garap, katakanlah begitu. Terus berikutnya apa tadi Bu, langkah-langkah. Iya. Langkah-langkahnya ketika dibutuhkan, katakanlah kondisi ditemukan satu masalah nih, anak ini kok kondisinya begini ya, apa namanya, gurunya udah kewalahan dan lain sebagainya begitu. Terus ini mau gimana, ya sudah, gimana kalau kita katakanlah ngaji gitu ya Bu, ngaji itu tuh muridnya itu kan satu kelompok satu guru. Kalau di kelas itu kan kadang di sentra itu ya satu kelas satu guru, tapi satu kelompok satu guru, tapi kadang ada pula yang kami kalau Jumat itu pas sholat itu tuh bisa kumpul 2 guru, satu kelas utuh gitu, 25 anak gitu. Dan pas kumpul gitu aman, tapi kalau pas ngaji, pas sentra itu kan guru satu, kalau anaknya kewalahan, dia kewalahan anak itu, ya sudah kita turunkan gini, apa namanya, bantuan, katakanlah kalau trainer saya bawakan ke situ supaya ngawasi khusus anak ini, katakanlah memang dia nggak memungkinkan, ya sudah kita kayaknya harus butuh orang tua untuk ikut andil gimana nih caranya mau nurunin shadow atau mau diapakan dan lain sebagainya, sehingga tata cara intern sekolah, guru dan lain sebagainya itu bisa mengambil solusi nggak cukup. Tapi kalau memang butuh orang tua, ya berarti kita ambil rekanan untuk orang tua, karena orang tua juga nggak bisa nih Bu, ya sudah berarti harus terapi, harus apa, harus ke dokter anak dan lain sebagainya, berarti nanti ada komitmen Bu berikutnya, berarti harus terapi ya Bu anak ini, karena memang energinya besar, fokusnya pendek dan lain sebagainya. Kalau pas kemarin TKA itu kan anak-anaknya kan aktif, terus kemudian apa, ya sudah kita ini kan sudah ada screening dari puskesmas, tapi kan screening puskesmas itu kan tidak ada yang secara tertulis sehingga kami bisa ke orang tua menyampaikannya ya. Ya sudahlah kita maju ke yayasan untuk lagi observasi yang sifatnya dengan psikolog anak itu yang khusus. Ya sudah, ini nanti minggu ini sudah keluar analisanya, sehingga ini akan menjadi rujukan. Guru punya asesmen yang berdasarkan dari ahli, sehingga orang tua nggak cuma guru tapi orang tua juga bisa, oh iya berarti lanjutannya terapi dan lain sebagainya gitu. Jadi intern dulu, kalau guru nggak nyakut ya berarti orang tua nggak nyakut lagi, ya sudah kita ambil ke pihak lain supaya nanti ini mau gimana bisa atasi untuk anaknya. Iya. Jadwal langkah sisinya apa lagi? Sudah cukup menjawab tadi dari 3 pertanyaan. Baik, kita ke pertanyaan 7 ya Bu Nisan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Orang yang mempermudah ya. Terus terang wakil kepala sekolah itu mempermudah. Terus guru-guru yang senior itu juga mempermudah dulu, karena kan berdasarkan pengalaman, terus kemudian ya apa ya, kalau pemikiran ya kadang yang jelas itu bijaksananya gitu, lebih gini Bu, biar apa lebih enak gitu, yang ngasih pertimbangan. Jadi wakil, guru senior, terus itu tadi yang kadang kami buntu ke direktur pendidikan itu tadi. Tapi karena direktur pendidikan kami itu kan hanya TK, SD, SMP, jadi sudah kalau yang sifatnya ini benar-benar kami nggak bisa mutusi baru naik, kalau enggak kita bisa mutusi, kita bisa eksekusi di intern kita, ya sudah kita sifatnya laporan aja. Bu ini nanti mau ada gini, Bu ini mau ada gini saja. Tapi kalau nggak bisa, Bu
Bu ini harus gimana ya Bu, kata-kata gitu. Mm-mm. Saya sama Bu Li kok mentok gitu, Mm-mm. kata gitu. Ya Baru sudah, naik. ini apa? Mm-mm. Punyamu apa? Ya sudah dikelola yang punyamu, kata gitu. Luar Paling biasa orang ya. Terus termasuk orang tua juga Bu, orang Mm-mm. tua yang sifatnya potensial itu kadang kita libatkan. Kalau kita pas mentok nggak ada ini gimana ya kegiatan, Mm-mm. kok kita butuh tapi pendanaannya kita kok kemarin habis ini kita yuk itu orang tua yang potensial siapa yang bisa bantu kita gitu. Jadi kan ibaratnya kayak orang tua sendiri kan beda sama Iya. orang lain, katakanlah orang lain ngaturi tanda terima kasih sekian ya orang tua ya kan. Iya, beda ya. Keluargaannya Donatur gitu ya, Bu. nah, gitu. Oke. Tetap musyawarah yang nomor 1 ya Bu, dari Dewan Guru dan pihak-pihak yang terkait. Nah ini yang terakhir Bu Nisa. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dari soal pertanyaan saya dari nomor 1 tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Nisa petik dari pengalaman Bu Nisa sendiri dalam mengambil keputusan di Lema Etika? Hikmah yang saya petik ya Bu ya. Kadang kita mengambil keputusan itu sudut pandang yang kadang kita tuh menurut saya benar, bisa saja menurut orang lain itu kurang tepat gitu. Menurut saya ini resikonya sudah paling kecil, tapi menurut orang lain itu tuh malah resiko paling gede gitu, kadang gitu. Jadi sudut pandang itu yang masing-masing pihak itu punya center point sendiri-sendiri. Tapi bagaimanapun ini harus diambil tindakan. Jadi kalau di sini saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai pengambil keputusan ya sudah dieksekusi. Karena kalau ucek-kecik nggak jalan-jalan. Bagaimanapun katakanlah nanti di bawah itu ada gejolak dan lain sebagainya, ya sudah kita running dulu aja. Nanti kita evaluasi kalau memang bulan berikutnya ada apa, kita perbaiki di bulan berikutnya. Bagaimanapun kita tetap jalan karena ini sudah, karena di tempat kami itu kan kegiatan itu kan sudah diagendakan sebulan full, ini mau apa. Terus per minggu pun sudah ada guru rencana kegiatan seminggu, ini sudah diinfokan ke orang tua. Berarti tengah jalan, katakanlah geser, katakanlah ya sudah, ini tetap kita ongoing, tapi nanti evaluasinya apa, kita nanti perbaiki di bulan berikutnya. Jadi saya rasa nih, apapun keputusan yang kita ambil, baik buruknya kita sendirilah yang ngerti. Berarti gitu, mau dikatakan benar 100% itu pasti nggak mungkin. Semua orang pasti itu tadi sudut pandangnya beda-beda. Tapi kita sebagai pemimpin ya pastinya ambil yang baik untuk semua, kemaslahatan semua, mana risiko yang terkecil, sehingga apapun masalahnya, mau besar mau kecil, mau bagaimanapun nggak selesai katakanlah begitu ya sudah jalani aja ya. Oh ya, progres sekecil apapun, oh ya berarti kita tambahin lagi besok kayak gini. Kadang kita ya stuck gitu kan, tapi sudah nggak apa-apa, berhenti sejenak, nanti SOP. Oke, baik. Mungkin 8 pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab semua. Saya sudah mendapatkan hasil rangkumannya yang akan saya buat untuk tugas saya, Bu Nisa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Lain kali kalau saya minta bantuan lagi bisa dibantu lagi ya Bu Nisa. Senang. Oke, terima kasih Bu Nisa. Sukses ya. Ya, amin.